Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Muttaqin, Bapak Dr. Masrur, Bapak Dr. Muhammad Syuhada, yang sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk menguji tesis kami. Langsung saja, karena waktunya saya hanya dikasih waktu 7 menit, kami langsung pada poin yang pertama, yaitu latar belakang kegelisahan akademik kami yang kami bawa dalam tesis ini. Yang pertama, adanya satu masyarakat yang kami bilang pluralis, karena masyarakat Desa Banyumanis, yang pertama dari sisi agama, ada 4 agama resmi yang dipeluk oleh masyarakat Desa Banyumanis. Ada 12 gereja Protestan dan Katolik. Yang kedua, ada masjid, ada 6 masjid yang tersebar di Banyumanis, dan ada 1 wihara. Dan ada beberapa agama resmi, agama tidak resmi yang dianut sebagian kecil oleh orang-orang tua yang ada di Banyumanis, seperti Dharma Gandul dan lain-lain. Tapi itu tempatnya mungkin kalau dalam interaksi, dalam sosial masyarakat, sifatnya mengendap. Terus ada beberapa potensi konflik yang ada di Desa Banyumanis dari sisi ekonomi dan lain sebagainya, yang nanti kami jelaskan di bab 2. Ada beberapa potensi konflik yang mengendap, akan tapi dalam suatu saat ketika konflik itu mencapai titik kulminasinya, bisa saja menjadikan potensi konflik dalam skala besar yang dalam konstelasi interaksi sosial masyarakat di Banyumanis. Tentu kalau kita melihat secara langsung di Desa Banyumanis dibandingkan dengan desa sekitarnya seperti Badongharjo, Tulaan, relatif interaksi sosial di masyarakat Banyumanis sampai sekarang belum ada cerita adanya konflik besar. Tentu adanya harmoni yang baik dalam di Desa Banyumanis, tentu ada satu peranata sosial yang membentuk itu. Di antara peranata sosial yang kami temui yang menjadi satu titik penting dalam sosial budaya masyarakat Banyumanis, diantaranya adalah adanya ritual sedekah bumi jembul yang diadakan setahun sekali, tepatnya di bulan Zulqa'dah dalam penanggalan kalender Islam, di hari Kamis Pahing. Itu ada peringatan sedekah bumi jembul. Jembul secara singkat kami akan jelaskan. Jembul itu merupakan ancak, usungan ancak yang terbuat dari jati kuno, yang kira-kira ukurannya 1,5 meter atau 3 meter persegi, yang kanan kirinya dikasih pikulan, dan di dalamnya diberi iratan bambu yang ditata berjajar membentuk gunungan. Ini jembul. Jenisnya ada 2. Yang pertama jembul pelanang, itu isinya gunungan, iratan bambu dan tiras, dan di atasnya ada bonekanya. Yang kedua jembul wadon, sama, merupakan usungan ancak 3 meter persegi yang di dalamnya berisi makanan-makanan tradisional seperti geblong, tape, dan hasil makanan lauk pauk, sesaji di dalamnya itu. Jadi dalam tema ini kami membawa 3 poin. Yang pertama secara pelaksanaan itu, yang kedua simbolisasi kekerasan yang ada pada ritual tersebut, dan relevansi sedekah bumi jembul ini yang seperti yang saya utarakan tadi, merupakan peranata sosial dalam suatu masyarakat Desa Banyumanis yang salah satu fungsinya mungkin memiliki fungsi secara tersirat sebagai pencegahan konflik berskala besar. Kerangka teori, kami menggunakan yang pertama interaksionisme simbolik. Di sini teori ini kami pakai untuk menganalisa tentang pemaknaan dari simbol-simbol yang ada dalam ritual sedekah bumi jembul. Di antaranya ada boneka atau golek, masyarakat Banyumanis menyebutnya sebagai golek.
ada mengitari proses ritual mengitari jebul, ada nasi manganan, ada ritual manganan, ritual pembubaran dan lain sebagainya. Itu kami bedah dengan pisau analisis teori interaksi simbolik. Yang kedua, kami menggunakan teori pencegahan konflik atau konflik preventif. Kita langsung ke poin temuan kami. Simbolisasi kekerasan yang ada pada ritual ini terutama pada proses pembubaran jebul. Jadi pada proses pembubaran jebul, jadi jebul yang ada tiga jenis ini, ada 3 dukuh yang mempersembahkan jebul, yaitu dukuh Karanganyar, Juwet, dan Kerajaan. Ini dari dukuhnya dibawa ke kepala desa untuk diritualisasi. Nah, proses simbolisasi kekerasan yang kami temukan di situ pada ritual pembubaran jebul, yaitu ada satu momen diantaranya adalah perebutan golek raja. Nah, di sini karena jebul ini dimaknai oleh masyarakat, masing-masing dukuh ini sebagai hal yang prestis bagi mereka. Di antaranya ada harga diri di situ, martabat di situ. Jebul ini sangat diupayakan agar tidak sampai jatuh di tangan pesaingnya yang lain. Proses ini diperkuat dengan adanya perebutan golek raja. Nah, dalam acara ini, dalam ritual pembubaran ini, ketika nanti ada salah satu dari dukuh yang mampu merebut golek raja, nah, nanti akan dinisbatkan atau dikukuhkan sebagai dukuh kerajaan. Jadi sifat dukuh kerajaan tentatif, bisa berpindah-pindah ketika nanti salah satu di antara 3 dukuh itu mampu merebutkan golek raja. Nah, karena secara historis, karena waktunya kurang panjang, mungkin ini ada kaitannya tentang perebutan kuasa ketika ada kerajaan Demak. Jadi daerah Dukuh Donorojo itu waktu itu dibuat pertapaan oleh Ratu Kalinyamat ketika konflik dengan Arya Penangsang sepeninggal suaminya Sultan Hadirin dan adik kakaknya Sunan Prawoto ketika dibunuh oleh Arya Penangsang waktu perebutan kuasa. Nah, Ratu Kalinyamat ini pada akhirnya bertapa wudhu tanpa busana sinjang rambut, tidak akan berhenti dari pertapaan sebelum mandi darahnya Arya Penangsang dan keset jambulnya Arya Penangsang. Lah, ini latar historis kekerasan itu. Jadi golek raja dimaknai sebagai perebutan gelar kerajaan di masyarakat itu. Ini secara latar historis ada kaitannya dengan perebutan kekuasaan kerajaan Demak di waktu itu. Praktek simbolisasinya itu pada pembubaran ini. Nah, karena ini masing-masing pengiring jebul itu ada yang mempertahankan dan memperebutkan golek raja, maka adu pukul, adu jotos di situ pasti terjadi, dan ini bagi masyarakat sangat dimaklumi. Adanya kekerasan ini sangat dimaklumi dan menjadi satu tradisi atau kebiasaan secara kolektif dianggap sebagai legal. Tapi ada beberapa peraturan yang tidak tertulis, diantaranya adalah tidak boleh memakai senjata atau mainnya tangan kosong. Di situ boleh kekerasan terjadi. Nah, ini proses kekerasan pada pembubaran jebul. Interpretasi langsung ke bab 4 ya, Pak. Kesimpulan ya. Untuk kesimpulan yang kami temukan bahwasanya dalam ritual ini, sedekah bumi jebul ini, karena ada melalui persiapan yang sangat panjang, 36 hari dari mulai hari H, sebelumnya 36 hari atau biasa disebut selapanan, masyarakat Desa Banyumanis sudah melakukan persiapan yang panjang. Di antara itu ada persiapan ritualisasi, pembubaran, dan lain-lain. Nah, dalam proses-proses ini kami temukan ada relevansi dengan pencegahan konflik. Di antaranya adalah ketika persiapan sedekah bumi jebul, yaitu adanya gotong royong masyarakat dan rasa guyup, serta ada rasa solidaritas yang terbangun ketika ada hajat besar berupa sedekah bumi jebul. Dari mulai ritual manganan, kita temukan masyarakat begitu antusias ketika mengikuti ritual manganan.
dari semua unsur masyarakat Desa Banyumanis di situ guyup. Yang kedua, pada ritual malam hari sebelum acara hari H, di situ semua pemimpin agama melakukan doa bersama yang intinya tujuannya sama, yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ini tagline yang selalu dipakai oleh pemerintah Desa Banyumanis dalam menyelenggarakan Sedekah Bumi Jembul. Di antaranya adalah dengan Sedekah Bumi Jembul, mari kita tingkatkan kerukunan, persatuan dan kesatuan masyarakat Desa Banyumanis. Itu selalu tagline yang tiap tahun sampai sekarang, terakhir tahun 2020 selalu dipakai dalam rangka mengingatkan adanya persatuan dan kesatuan dan ikatan solidaritas antar sesama masyarakat Desa Banyumanis. Itu kira-kira, dan di situ ada beberapa peran yang penting yang diperankan oleh masyarakat desa. Bagaimana Pak? Oh gini. Baik Pak, begitu kira-kira kurang lebihnya presentasi kami. Mudah-mudahan bisa memahamkan, dan Bapak dosen berkenan untuk mengoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seperangkat pranata yang membangun sebelum itu. Jadi ada momen persiapan, penjemputan dan ritualisasi itu. Misal ada gotong royong ketika persiapan Sedekah Bumi Jembul. Ada perasaan solidaritas yang sama, tanggung jawab menjaga persatuan di situ selalu ditekankan oleh peran pemuka agama, tokoh adat setempat dan pemerintah itu selalu mengingatkan itu. Jadi kami menemukan bahwa momen Sedekah Bumi Jembul itu seperti momen pengingat kembali arti persatuan kesatuan warga masyarakat, sekaligus juga momen mengingatkan tujuan kembali warga masyarakat ini bahwa kita adalah penanggungan dalam masyarakat. Jadi solidaritas terbangun setahun sekali, di recovery terus gitu Pak. Ini struktur pembangunnya diantaranya itu tadi ada ritual manganan, itu masyarakat secara kolektif bareng. Terus ada ritual rembukan tahunan, itu di malam hari H. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.